Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah siap sebelumnya kita melakukan coaching Pak? Insya Allah siap Bu. Begini Pak, hari ini kan Bapak Soleh akan melakukan coaching. Kemudian Bapak sebelum melakukan proses coaching nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Soleh. Bagaimana Bapak Soleh? Apakah siap? Iya Bu, boleh Bu, siap. Ya, jadi begini ya Bapak Soleh, pada saat proses coaching yang saya amati dan nanti dinilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta dan apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coach itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Soleh nanti akan berikan atau disampaikan kepada coachingnya. Juga nanti dari jawaban-jawaban tersebut apakah coaching bisa memberikan jawaban untuk menemukan jawaban dari permasalahannya. Dan juga Bapak Soleh jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachingnya sebelum proses coachingnya dimulai. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak Soleh. Apakah boleh Pak? Iya boleh Bu. Jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti Bapak Soleh akan lakukan atau Bapak Soleh yang akan kembangkan kepada coachingnya Bapak Soleh nanti? Yang pertama, kompetensi yang pertama yang akan saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh di sana saya sebagai coach. Kemudian yang kedua, saya mendengarkan dengan aktif dan saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin seperti itu Bu. Baik Bapak Soleh, jadi kompetensi yang ingin Bapak Soleh kembangkan dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak Soleh kembangkan itu yang mana ya Pak? Mungkin kalau yang lebih spesifiknya itu adalah di pertanyaan berbobotnya Bu. Jadi saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan itu yang dapat menggali potensi dari coach saya itu, sehingga dia bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, mungkin seperti itu Bu. Ya baik Bapak Soleh. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bapak Soleh sendiri yang ingin disampaikan kepada coachingnya itu apa Pak? Mungkin indikatornya yang saya lihat nanti adalah keterbukaan dari coach itu Bu, ya kan, apakah dia mau mengemukakan permasalahannya. Nah kemudian juga indikator yang kedua adalah ketika dia dapat mencari solusi dari permasalahannya dia sendiri. Nah, sehingga ketika dia sudah dapat solusinya, maka dia akan segera untuk melakukan solusinya itu. Nah, mungkin itu Bu. Alhamdulillah, subhanallah, sangat bagus sekali Pak. Semoga apa yang nanti Bapak Soleh lakukan dengan coachingnya nanti dapat menyelesaikan masalah coachingnya tersebut ya Bapak ya. Jadi alhamdulillah setelah proses coaching nanti Bapak Soleh bersama coachingnya nanti kita lanjut lagi ya Pak ya berbincang-bincang untuk masalah coachingnya Bapak Soleh nanti ya Pak ya. Siap Bu. Terima kasih Bapak Soleh. Ya sama-sama Bu. Mari Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik hari ini Pak. Sehat kita sehat. Alhamdulillah. Kemarin kita ketemukan Pak Erwin, katanya Pak Erwin mau ada yang didiskusikan ya kan. Pak Erwin punya permasalahan, kemudian kita akan coba berdiskusi. Ya kan, apa betul Pak Erwin punya masalah? Iya Pak.
ada masalah ini Pak, tentang di kelas ini Pak yang Permasalahannya itu di kelas. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih, ya kan, hasil dari diskusi kita ini, tujuan dari diskusi kita ini apa nantinya ke depannya? Iya, yang saya harapkan di sini Pak ya, agar siswa saya itu bisa ikut andil dalam diskusi kelompok Pak. Artinya kan di sana siswa itu bisa berperan aktif Pak dalam kelompok. Maunya seperti itu Pak. Berarti tujuan kita berdiskusi hari ini adalah permasalahan siswa yang Pak Erwin hadapi di kelas, ya kan, supaya bisa didapatkan solusinya. Iya. Ya, betul seperti itu. Iya. Nah, oke. Nah, sekarang coba Pak Erwin ceritakan dulu, ya kan, permasalahan siswa tersebut yang ada di kelas, ya kan. Bagaimana permasalahannya supaya saya tahu dulu. Iya. Permasalahannya seperti ini Pak ya. Kan kita mengajar itu mempunyai strategi Pak ya. Setiap strategi itu kan pasti namanya ada berkelompok Pak. Nah, di sini kasus anak saya ini Pak, dia itu kan belum lancar membaca, tentunya pula menulis itu pun otomatis lambat Pak. Nah, ya jadi di sini ketika dia kerja kelompok Pak, di sana secara otomatis dia akan terdiskriminasi Pak. Nah, kan anak yang lebih pintar akan mendominasi sehingga siswa yang belum mampu ini Pak jadi terdiskriminasi. Nah, dia tidak bisa membantu teman-temannya karena tidak kemampuannya Pak. Nah, di sini yang saya inginkan Pak, agar siswa itu bisa berperan aktif Pak dalam kelompoknya, tidak terdiskriminasi. Itu keinginan saya Pak. Oh iya. Nah, kira-kira itu teman-temannya yang lain apakah pernah ada membuli kah, ya kan, atau mengasingkan dan lain sebagainya, itu seperti apa tuh? Nah, ini kan Pak, karena kekurangannya dalam kelompok, dia tidak bisa menulis, otomatis dia kena bully Pak. Kan kata anak yang pintar itu kan sering berkata otomatis pekerjaan dia lambat Pak, tidak bisa membantu. Nah, karena ketidakmampuannya Pak dalam membaca, dalam menulis. Nah, sehingga di sana dia akan dibully Pak. Nah, di sini yang saya inginkan agar siswa itu tidak dibully, bisa berperan aktif Pak. Iya. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih Pak Erwin latar belakangnya, ya kan, kemudian juga ini kira-kira yang sudah Pak Erwin lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan itu apa aja nih Pak? Yang saya lakukan di sini kan Pak ya, yang saya lakukan itu kan mencoba setelah pulang sekolah itu saya beri tambahan waktu untuk memberikan pelajaran tambahan seperti membaca, menulis, seperti itu aja Pak. Iya, berarti upaya Pak Erwin yang lakukan itu adalah supaya anak tersebut bisa lebih lancar membaca dan menulisnya, yaitu dengan meluangkan waktu. Itu sudah bagus tuh Pak, ya kan, sehingga dengan upaya Pak Erwin tadi mudah-mudahan anak tersebut bisa mengejar teman-temannya. Iya Pak. Nah, selain upaya yang Pak Erwin lakukan dengan cara meluangkan waktu itu, apakah ada upaya lain yang Pak Erwin lakukan di dalam kelas ketika misalkan strategi tadi berkelompok tadi, ya kan? Apakah Pak Erwin menginikan teman-temannya atau seperti apa kira-kira? Mungkin pembagian tugas kelompok kali ya Pak ya. Dengan cara saya akan berperan aktif di sana untuk membantu mereka dalam pembagian tugas Pak. Jadi siswa yang menulisnya belum lancar atau belum mampu menulisnya itu bisa dibimbing oleh teman yang bisa Pak, dan teman yang lebih pintar atau lebih mampu itu bisa mencari jawabannya Pak. Nah, seperti itu Pak. Nanti strategi pengelompokannya harus cari temannya yang mau menerima dia apa adanya, iya, kan? Iya, Pak. Dan bukan hanya itu, tapi juga bisa membimbing dia, membantu, bukan malah membuli. Iya. Nah, teman-temannya yang sering membuli berarti jangan dimasukkan ke kelompok seperti itu, ya kan? Iya. Nah, itu juga bisa disolusi tuh, kita Pak Erwin nanti coba lakukan itu, ya kan, dengan strategi yang itu tadi. Nah, kira-kira supaya lebih
masalah ini bisa lebih selesai, ya kan? Tentunya kan Pak Erwin pasti perlu adanya bantuan dari orang lain juga. Kira-kira nih menurut Pak Erwin, selain Pak Erwin sendiri, Pak Erwin perlu bantuan siapa lagi nih untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin di sini saya lebih ke teman sejawat Pak ya. Mungkin sama dengan Ibu Fatmah, kan di sini termasuk pembelajaran diferensiasi ya mungkin ya Pak ya. Nah, jadi di sini beliau itu lebih menguasai pembelajaran diferensiasi, dan saya nanti akan bertukar pendapat tentang rencana pembelajarannya Pak seperti apa seperti itu. Nah, iya betul ya kan, supaya dengan adanya bantuan, dengan adanya kolaborasi dengan pihak lain, maka kita akan terbantu. Ya kan? Bisa juga nanti melibatkan mungkin orang tua siswa tersebut, ya kan, supaya juga menambah jam belajarnya di rumah, supaya menulis dan membacanya itu supaya bisa cepat lancar. Apalagi ini sudah kelas 3 ya. Iya, Pak. Nah, kelas 3 belum bisa membaca, belum bisa menulis, otomatis akan tertinggal. Nah, itu Pak Erwin, nanti solusi yang Pak Erwin sebutkan tadi sudah bagus, ya kan, itu dipertahankan, dilakukan, dan juga mencari solusi-solusi yang lainnya. Iya, Pak. Nah, kira-kira solusi-solusi yang tadi Pak Erwin katakan tadi, kapan nih mau mulai dimulainya? Mungkin 2 hari lagi mungkin Pak. 2 hari lagi. Ya, bagus. Mungkin itu bisa secepatnya Iya, kita lakukan, secepatnya kita berkolaborasi supaya kita bisa segera action di lapangan. Iya Pak, seperti itu Pak. Ya. Nah, baik Pak Erwin, tadi kita sudah berdiskusi, ya kan, kemudian juga latar belakangnya, permasalahannya juga sudah tahu, dan kita juga sudah tadi Pak Erwin menemukan sendiri solusi-solusi yang akan harus dilakukan yang menurut Pak Erwin itu baik, ya kan. Segera itu lakukan, ya kan, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan tadi, permasalahan yang Pak Erwin hadapi bisa cepat selesai. Ya. Iya Pak. Mungkin seperti itu. Nanti kita lihat setelah beberapa pekan ke depan, nanti kita coba berdiskusi lagi untuk melihat perkembangannya. Ya kan? Iya Pak. Mungkin seperti itu Pak Erwin. Iya, siap Pak. Nah, mungkin hari ini cukup Pak Erwin, diskusi kita ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar ya. Saya ucapkan terima kasih atas diskusinya, juga atas waktunya, dan sudah mempercayakan saya untuk bisa berdiskusi. Ya. Iya. Terima kasih Pak Erwin. Ya, semoga sukses selalu. Iya Pak. Saya yang terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Atas waktunya Pak. Oke. Iya. Oke, mari Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana tadi proses coachingnya Pak? Alhamdulillah, proses coaching yang tadi saya lakukan berjalan dengan baik. Kemudian juga yang jadi coach yaitu Pak Erwin sangat antusias dalam diskusi yang tadi kami lakukan. Seperti itu Bu. Alhamdulillah ya Pak ya, proses coachingnya proses coachingnya berjalan dengan baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak Soleh. Tadi dalam proses coachingnya yang sudah Bapak Soleh lakukan bagaimana Pak? Ya, tadi dalam proses coaching yang saya lakukan, saya mencoba melakukan alur tirta, dimulai dari menanyakan tujuan dari diskusi yang akan dilakukan, sehingga kita tahu arahnya kemana. Kemudian juga saya mencoba menggali informasi, mencari permasalahannya, latar belakang dari permasalahannya. Kemudian juga saya menggali potensi dari coach melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya, itu dalam aksi rencana aksinya. Kemudian juga saya menanyakan kapan itu akan dilakukan, itu di alur tanggung jawabnya. Nah, mungkin seperti itu Bu. Alhamdulillah, luar biasa sekali apa yang Bapak Soleh lakukan. Hari ini sudah menjadi coaching dengan sangat luar biasa, sudah dikatakan dengan berhasil
melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Yang saya amati tadi Bapak Soleh sudah melakukan coaching dengan baik, bagaimana sudah menanyakan tujuan dari kegiatan coaching, kemudian ada identifikasi permasalahan dan ada juga rencana aksi yang lainnya serta tanggung jawab kerja yang Bapak Soleh lakukan tadi ya Pak ya. Iya, Bu. Sudah ada present atau kehadiran pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Soleh tadi, dan juga pertanyaan yang dari Bapak Soleh tadi sudah berbobot sesuai dengan pengamatan yang saya amati tadi, sangat luar biasa sekali untuk Bapak Soleh pada hari ini. Kemudian mudah-mudahan kedepannya untuk Bapak Soleh semakin sukses dalam melaksanakan proses coachingnya dan dapat memaksimalkan lagi untuk praktik coachingnya berikutnya ya Pak ya. Semoga itu saja sih dari saya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan Pak dalam proses coaching ini? Mungkin dalam kegiatan coaching ini kompetensi yang ingin saya tingkatkan, saya ingin lebih memahami lagi tentang alur tirta ini, ya kan, yang idealnya, yang baiknya itu seperti apa. Kemudian terutama ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Nah, dan juga saya akan coba semakin sering berlatih melakukan kegiatan coaching ini, baik itu dengan rekan sejawat ataupun dengan peserta didik. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Iya baik, alhamdulillah Pak, sangat baik sekali apa yang Bapak Soleh ingin tingkatkan sesuai dengan alur tirta, dan sepertinya kegiatan supervisi pada hari ini sangat luar biasa bagus sekali ya Pak ya. Saya juga jadi banyak belajar hal-hal yang lebih baru, dan proses coachingnya yang Bapak lakukan tadi alhamdulillah lancar. Gitu. Baiklah, sepertinya saya cukupkan sampai di sini dulu kegiatan pasca observasi kali ini ya Pak ya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Iya, Bu. sama-sama Pak.